Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya ramai di media sosial bahwa seorang Jokowi akan hadir di muktamar tandingan PKB. Ada apa ini begitu kan ya? Apakah ya dugaan-dugaan selama ini banyak di media sosial menduga bahwa ya kalau PBNU mengambil alih PKB ini ya dengan PKB muktamar PKB tandingan lalu kemudian yang disahkan nanti begitu kan ya PKB tandingan Caimin wassalam begitu kan ya. Itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan kecuali memang ada perlawanan-perlawanan seperti ya partai Demokrat begitu kan ya. Partai Demokrat itu sangat kuat sekali dan bahkan Kemenkumhamnya ya pada waktu itu begitu kan ya menolak apa yang diusulkan dari Monas dari Demokrat tandingan itu begitu. Masyarakat bersatu. Dan inilah yang kemudian kalau toh pada hakikatnya ada PKB muktamar PKB tandingan, maka ini adu kekuatan. Siapa yang kuat? Apakah seorang PKB tandingan ini adalah menggunakan kekuasaan dengan cara-cara mengambil alih? Nah ini perlu digarisbawahi, kalau semua partai pecah kongsi seperti ini, saya kira efektivitas PKB ke depan itu tidak bisa begitu. Makanya Caimin menjadi ketua itu sebagai bentuk perlawanan ya sekarang ini kepada muktamar PKB tandingan. Karena akar rumput yang di bawah ini sudah banyak mendukung Anies Baswedan, mendukung PKB begitu, mendukung Caimin. Ya kalau sudah diputuskan oleh partai ya mengapa harus ada tandingan, kan begitu logikanya. Ini kalau disahkan saya yakin dan saya yakin-yakinnya PKB versi Caimin ini akan goyang ya, karena kita lihat saja dari DPR-nya sudah bisa dikendalikan begitu kan ya. Dari DPR-nya tidak ingin kehilangan jabatan yang baru dilantik di situ begitu. Tapi kekuatan Caimin kan licin begitu kan ya. Licin di situ begitu. Saya kira begini, kalau Caimin ya dengan Prabowo ini sudah saling kedip mata sana sini begitu kan, dalam artian punya otoritas kekuatan, maka percuma seorang Jokowi itu datang ke muktamar ya muktamar PKB tandingan, karena yang mengesahkan di situ di Kemenkumhamnya begitu kan. Ya Kemenkumhamnya siapa begitu kan, kader Gerindra. Kalau tidak disahkan situ ya ini ya licinnya, makanya tidak mengusung Anies Baswedan karena Caimin itu licin orangnya, dalam satset jadi begitu kan ya. Jadi ini yang kita lihat. Makanya dari PBNU itu yang dikritik itu sebenarnya bukan PKB-nya, tapi Caiminnya. Kok turun temurun sih menjadi ketua umum? Kira-kira seperti itulah ya. Tapi yang namanya realitas politik sah-sah aja sesuai dengan ADART mereka begitu kan. Mau 4 kali kayak 5 kali begitu, kecuali ya partai itu membatasi di situ begitu ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Ini kita lihat saja. Menurut saya nggak apa diambil saja. Percuma kalau ketua partai penakut jadi oposisi ya, PKB. Sekalian ya ambil Nasdem, ya ambil PKS juga, partai-partai yang pura-pura oposisi. Oh iya, diambil juga PDIP. Itu nanti semua di merger saja jadi satu partai. Ini gimana begitu kan? Makanya kalau seorang Jokowi datang ke muktamar PKB tandingan ini, ada indikasi apa di dalamnya ya? Sedangkan muktamar PKB yang secara resmi dilakukan oleh Caimin di Bali, ya seorang Jokowi tidak hadir begitu kan. Seorang Prabowo tidak hadir tapi hadir di waktu penutupan. Ya karena masuk angin kabarnya begitu kan. Kenapa muktamar tandingan yang hanya segelintir orang mereka datang? Ada apa? Apakah seorang Jokowi tetap bermain? Jelas kalau Jokowi bermain kepada muktamar PKB tandingan, jelas di situ adalah perlawanannya Caimin harus ya licin juga ya bersama dengan Prabowo, karena kekuatan ini harus bersama dengan Prabowo ya. Kenapa? Ya Kemenkumhamnya di situ begitu kan kader dari Gerindra. Gampang begitu kan. Saya kira tidak bisa untuk mengambil alih ini begitu ya. Karena sesuai ADART yang kemudian ada di PKB. Tapi yang mengambil alih ini kabarnya kader PKB juga. Bukan tidak mungkin begitu kan. Ini bisa saja pecah kongsi begitu kan. Makanya kalau ini terjadi begitu, seharusnya bagi kami ini solusi begitu kan ya, salah atau tidak yang penting begini.
Kalau PBNU membuat PKB tandingan, ya PKB tandingan, kalau semisalnya sejalan begitu, ya ganti saja namanya begitu kan. PKB Perjuangan, ya PKBP. Bagus kan? PKBP ya, PKB ya, PKBP di situ begitu. Rubah begitu kan. Itu sebagai bentuk perlawanan kepada Caimin. Kalau toh pada hakikatnya mau seperti itu. Tapi di negara demokrasi hari ini, di demokrasi modern kan sulit begitu kan. Caimin ini kan posisinya posisi yang sah begitu kan. Secara logika ADRT mereka sah. Kalau toh pada hakikatnya PKB tandingan ini mengambil ADRT yang ada di Caimin, yang jelas ini kalau berbeda tidak boleh begitu kan. Berbeda misalnya ngambil di situ begitu kan. Lalu kemudian ada yang dirubah, sesuai dengan itu, lalu kemudian dikembalikan dan disahkan di Kemenkumham misalnya. Saya kira tidak bisa. Kemenkumham itu kan melihat realitasnya yang sah, bukan di situ begitu kan. Ya tidak usum mencegal partai itu kan sudah tidak usum hari ini begitu. Sudah tidak musim maksudnya ya. Kita lihat saja realitasnya ya. Gue memang ya ngeritik Mulyono, tapi menurut saya buat konflik PKB dan PMU kayaknya urusan internal deh, karena PKB termasuk dalam anggota Pansus Haji. PBNU nggak terima kalau PKB yang dibesarkan oleh NU tapi ikut Pansus Haji 2024 untuk kasus Kementerian Agama. Jadi kasus Kementerian Agama itu kabarnya berbeda ya, tapi orang-orang mengkait-kaitkan seperti itu. Wajar kalau tidak ada hubungannya DPR dengan PKB begitu kan ya. DPR ya DPR, walaupun ada beberapa partai misalnya semuanya partai di situ, tapi kan ini kan tupoksi dari DPR, bukan tupoksi dari PKB. Artinya apa? Artinya tupoksi dari DPR untuk melihat transparansi yang dilakukan oleh Kemenang itu wajar begitu kan. Dalam artian bahwa mereka pekerjaannya mereka sesuai dengan tupoksi mereka, kecuali PKB begitu kan ya, buat pansus sendiri di situ di DPR. Kan ini kan kesepakatan DPR dengan cara yang sah. Itu saya kira tidak ada masalah begitu kan ya. Kenapa ada hubungannya dengan PBNU? PBNU itu kabarnya ya bukan soal bukan soal kemenaknya di pansus, bukan, tapi melihat bahwa PKB kepemimpinan Caimin ini kok terus turun-temurun, dalam artian kok Caimin terus begitu kan ya. Inilah yang kemudian dikritik oleh PBNU sehingga ada PKB ada muktamar PKB tandingan. Nah, itu yang dilihat begitu kan. Ya selama saya kira kekuatan Caimin kan masih rata-rata begitu, di atas rata-rata begitu, di atas angin. Karena di bawah dari DPW itu banyak yang suka kepada Anies Baswedan. 20 tahun dipimpin oleh PKB, oleh Caimin, kekuatan PKB itu sangat luar biasa. Kursinya juga nambah, semuanya nambah begitu kan. Ini bagus begitu. Ini kita lihat saja beritanya. Ramai isu muktamar tandingan PKB dihadiri Presiden Jokowi. Ma'ruf Amin terpantau kunjungi kantor PKB. Wakil Presiden Ma'ruf Amin terpantau mengunjungi kantor DPP PKB ya Jakarta ya petang ya setelah ramai isu muktamar tandingan yang akan dibuka oleh PBNU atau ditutup Presiden Joko Widodo. Isunya muktamar tandingan tersebut ya ingin mengambil alih PKB dan diselenggarakan pada awal September 2024. Ma'ruf Amin terpantau tiba di kantor DPP PKB sekaligus ya sekitar pukul 15.45 ya dengan kawalan polisi. Beberapa waktu sebelum kehadiran Ma'ruf Amin, kantor PKB sempat disterilisasi aparat kepolisian. Saatnya kehadirannya, Ma'ruf Amin langsung disambut di depan pintu oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait sekaligus Jenderal PKB Hasanuddin Wahid serta Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar. Bahkan diketahui tokoh muslim tersebut adalah Ketua Dewan Syuro DPP PKB dalam muktamar PKB di Bali 24-25 Agustus. Ya, setelah menerima penyambutan, Wapres Ma'ruf Amin langsung masuk ke gedung DPP PKB dan didampingi pengawalan dari pasukan pengamanan presiden. Nah, ini kan sudah yang jelas sebagai Dewan Syuro di situ adalah Ma'ruf Amin. Aparat kepolisian dari Brimob pun ya juga mengamankan. Nah, kita lihat saja dan analisis bersama begitu kan. Saya kira sebagai pendiri PKB begitu kan ya, seperti Kiai Akil Siraj, terus kemudian Kiai Ma'ruf Amin, mereka punya kekuatan besar dan sumbangsi besar kepada partai PKB hari ini.
Saya kira walaupun ada segelintir orang yang ingin mencoba mengambil PKB ya sebagai bentuk tandingan, mereka tidak akan bisa kecuali mereka ya kong kali kong dengan penguasa, kecuali dengan itu begitu kan. Saya kira secara realitas tidak sah. Coba kita belajar kepada Partai Demokrat ya. Ini Partai Demokrat itu ada isu bahwa pada saat itu ada isu bahwa Muldoko akan mengambil ya Partai Demokrat. Nah, itu langsung dibantah habis-habisan oleh oleh kader-kader Demokrat, oleh AHY di situ membuat jumpa pers ya seolah-olah apa yang selama ini ada. Bahkan yang saya kutip di situ adalah yang saya baca adalah ada tangan-tangan kekuasaan yang seolah-olah mempreteli Partai Demokrat ya pada waktu itu. Ini actionnya cepat begitu kan. PKB saya kira harus actionnya secepat itu begitu ya. Apalagi punya Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Terus kemudian ya Kiai punya akil siraj. Maka Caimin secara tidak langsung tidak hanya berkomentar di X, tetapi memberikan speak ya kepada masyarakat di situ begitu kan, langsung jumpa pers. Artinya apa? Artinya sebagai bentuk perlawanan. Kalau hanya di beberapa media saya kira kurang efektif, Cak. Ya kurang efektif di situ begitu. Lihat contoh saja seperti AHY mendengar kabar bahwa Partai Demokrat akan diambil alih ya dengan kong kali kong dengan langsung jumpa pers mengatakan bahwa kekuasaan tidak boleh ya melakukan hal-hal seperti itu. Ada begal partai ini, begal itu begitu kan. Ini yang kita lihat realitasnya. Makanya Caimin harus punya pres ya dalam artian jumpa pers hari ini ketika muktamar PKB tandingan ada, jumpa pers di situ begitu kan. Dan dan lincahnya Partai Demokrat pada waktu itu ya langsung menanyakan ke Kemenkumhamnya begitu kan. Langsung tanyakan, datang beramai-ramai di situ begitu ya. Tanyakan apakah benar ada ajukan ya, ada yang mengajukan Partai Demokrat tandingan begitu kan. Ya pastilah terbuka lah di situ begitu. Jadi ini yang kita lihat begitu bahwa Caimin harus seperti itu, lincah begitu. Apalagi punya wakil presiden ya. Tidak cukup kalau seorang Prabowo, karena seorang Prabowo walaupun meskinya kadernya dari Kemenkumnya adalah kader dari Partai Gerindra, tapi bukan tidak mungkin kekuatan dari Jokowi dan Prabowo ini kan dekat begitu, lebih dekat dengan Caimin. Caimin kan di bawahnya di situ. Makanya harus maka harus menggunakan ya Kiai Ma'ruf Amin sebagai kekuatan PKB. Ya Kiai Ma'ruf Amin posisinya kan kuat begitu. Jadi itu pembelajarannya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.